Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa semuanya yang saya hormati, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita. Kalau pada awal Ramadan itu saya menyampaikan tentang tarhib Ramadan, jadi dalam rangka menyambut bulan Ramadan, pada malam hari nanti akan saya singgung beberapa hal yang berkaitan dengan ruginya orang menyambut Ramadan tapi tidak sesuai dengan yang dituntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu kita bahas, mari kita juga di samping menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah, ya, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang oleh Allah telah ditetapkan sebagai manusia pilihan, manusia terbaik. Oleh Allah dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak yang agung. Karena kemuliaan yang dimiliki Rasulullah itulah, maka kemudian Allah memberikan amanat untuk menyampaikan risalah, yang menyampaikan dinul haq, dinul Islam untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi kafatan linnas. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk kelompoknya masing-masing, sukunya, ya, bangsanya gitu. Tapi untuk Rasulullah oleh Allah ditetapkan sebagai pelaksana tugas mendakwakan Islam untuk seluruh umat manusia. Nah, persoalannya nanti kemudian ada orang yang tidak mau mengikuti atau tidak, ya. Bahkan kalau kita fahami ayat Al-Quran, sebagian besar memang malah nggak mengikuti. Itu urusan Allah. Tapi Nabi tetap menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Karena memang Nabi itu kan oleh Allah dinyatakan sebagai pembawa kabar gembira yang harus disampaikan kepada umat manusia, kemudian pembawa peringatan yang menakutkan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau kita baca Al-Quran, kita diingatkan dengan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Nah, ini persoalan yang memang harus difahami oleh umat Islam, bahwa begitulah Rasulullah ditugasi untuk menyampaikan dinul haq ini. Masalah nanti ada yang tidak mengikuti, ya, atau ada yang mengikuti, itu persoalan urusan Allah. Maka di ayat yang lain Allah pun menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan satu atau dua hadis yang nanti mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita semua, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayub farolahu wa rohima anfu rajulin adroka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rugilah seorang yang namaku disebut di sisinya kemudian tidak bersolawat untukku, dan rugilah seorang yang datang padanya bulan Ramadan kemudian telah berakhir sedang dia belum mendapatkan ampunan, dan rugilah seorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut tetapi tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, di lain hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, itu ada satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke masjid, kemudian akan menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Ternyata sahabat itu berpencar-pencar gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada para sahabat itu, uhdurul mimbar gitu, mari mendekat ke mimbar. Maka kemudian para sahabat itu mendekat, fahadarna. Nah, setelah Rasulullah itu memperhatikan para jamaah atau para sahabat sudah mendekat ke mimbar, beliau naik mimbar. Ketika beliau ini berada pada tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Di tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Dan pada tangga ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Setelah selesai Nabi menyampaikan beberapa nasihat itu, kemudian turun. Nah, begitu turun, sahabat-sahabat ini berkomentar, kalau bahasa kita berkomentar atau bertanya, wahai Rasulullah, hari ini ada sesuatu yang sangat berbeda. Biasanya engkau tidak pernah naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Ada apaan sih? Gitulah bahasa kita gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Jibril itu ketika aku main mimbar itu menemui saya, kalau bahasa Jawa yang merepeki itu. Jadi dicegat, Jibril berdoa minta supaya diaminkan oleh malaikat, oleh Nabi. Maka ketika di tangga pertama itu Jibril berdoa, ya, berdoa, kemudian Nabi mengaminkan. Apa itu doanya? Ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Qultu amin, kata Nabi. Jadi pada tangga pertama Nabi mendengarkan doa Jibril, celaka orang ya, yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi ternyata tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika berada pada tangga yang kedua, ya, Jibril berdoa lagi, ba'uda man adraka abawaihi kibara falam yudkhilul jannah. Celaka orang yang ketika dia bisa berjumpa atau menjumpai orang tuanya yang sudah sepuh, kemudian beliau bisa merawat, ya, jadi merawat orang tuanya itu, tapi tidak menjadi sarana masuk surga. Ketika itu, ya, Jibril berdoa seperti itu, Nabi mengaminkan. Nah, pada tangga ketiga Rasulullah mendengarkan doa Jibril, ba'uda liman dzukirta falam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tetapi tidak mau bersolawat kepadamu. Qultu amin. Jadi Nabi juga mengaminkan. Nah, dua hadis ini bersesuaian makna bahwa tiga hal yang orang itu mengalami kerugian. Kalau tadi menggunakan matanya rohima anfurojulin, di sini ada ba'uda liman gitu. Nah, kaum muslimin, para pemirsa semuanya, pertama Rasul menyatakan celaka orang, ya, malaikat menyatakan celaka orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tetapi ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya. Loh, kok bisa begitu? Ya, boleh jadi
Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Padahal Ramadan itu adalah bulan di mana, ya kalau kita bicara barokah itu seperti hujan yang diturunkan Allah, hujan deras gitu. Hujan deras. Jadi digerojok nih barokah Allah itu. Nabi menyatakan bahwa Ramadan itu syahrul azim, syahrul mubarak gitu. Bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Sementara kita paham yang namanya barokah itu ziyadatul khair, batal khair, tambah-tambah kebajikan, dan itu banyak yang bisa memanfaatkan. Itu. Kemudian Ramadan oleh Rasulullah juga dinyatakan sebagai bulan pengampunan dosa. Kalau ternyata dia tidak terampuni dosanya, ya itu rugi. Kok begitu? Ya, Rasulullah kan bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hampir kita semua hafal hadis itu. Tapi bisa jadi tidak memanfaatkan kesempatan terampuni dosa. Di siang harinya seperti itu, bahkan malamnya kalau kita gunakan dengan baik. Rasul juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba, kurang apa lagi? Oh, ini apa nanti bisa terganggu yang lain. Nanti bisa berjumpa lagi dengan malam kemuliaan kalau kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa semuanya, bahwa bulan Ramadan sebagai bulan yang begitu hebatnya. Maaf kalau saya mengatakan Ramadan bulan itu istimewa betul, bulan itu hebat gitu, ini enggak tanpa dasar. Satu tahun ada berapa bulan? Satu tahun ada 12 bulan. Anda bisa menemukan di dalam Al-Quran menyebut nama-nama bulan, nggak akan kita ketemukan kecuali satu. Bulan Dzulhijjah, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kan kita ketemukan. Tapi Ramadan, Masya Allah, Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam bulan itu Allah apa namanya? Yang gerojok nih berbagai kenikmatan, ampunan. Begitu diberikan oleh Allah kalau mereka itu melaksanakan iman dan ihtisaban. Oleh karenanya, kenapa kalau orang itu ternyata kok tidak terampuni, boleh jadi di dalam menyambut bulan Ramadan itu, ya, itu pertama bisa jadi tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Boleh jadi sudah puasa, tapi tidak maksimal dengan puasa itu. Puasa itu kan somaya sumu wasiaman. Jadi sebenarnya kalau berbicara puasa itu sebenarnya tidak hanya bicara tidak makan, tidak minum saja, tidak berkumpul dengan pasangan kita, tidak hanya itu. Kalau orang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul istrinya sejak subuh sampai nanti terbenam matahari, tidak terlalu berat. Kita ini kalau nggak makan sehari itu biasa aja gitu. Tetapi yang namanya menjaga mulut yang paling berat, menjaga telinga yang paling berat, menjaga mata yang paling berat. Maka kalau kita ini mau memperhatikan bahwa puasa pada akhirnya mempuasakan, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak mengumpul istrinya, tetapi jaga telinga, jaga mata, jaga mulut. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa khamsun yufatirna shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhuru bisyahwah. Ada 5 hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Pertama, al-kadhibu,
Kalau ngomong dusta. Dusta. Yang kedua, suka ghibah. Wah, namanya ghibah ini menarik betul itu. Menarik, kok menarik? Ya, bahkan kadang-kadang kita ini malah bumbon-bumboni gitu. Ya, kita ini mendapat berita. Al-Quran itu sebenarnya mengingatkan, kalau ada berita yang datang kepadamu, itu supaya ditabayunkan dulu, jangan cepat-cepat membuat kesimpulan. Kita kadang-kadang enggak, langsung ikut menjustifikasi. Belum tahu kebenarannya, tapi ikut menjustifikasi tentang berita itu. Maka pada pertemuan kita sebelum Ramadan saya bicara tentang aib, ya, bagaimana Allah memberikan jaminan kepada orang yang mau menjaga aib dirinya sendiri, ya, termasuk juga aibnya orang lain. Kan Rasulullah telah menyampaikan peringatan kepada kita bahwa kullu ummati mu'afan, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku itu diampuni, ditutup kesalahan-kesalahannya. Ilal mujahirun, ya. Kecuali orang-orang yang mujahir. Jadi orang-orang yang mujahir, orang-orang yang mujahir itulah, siapa itu mujahir? Yang mujahir itu orang yang tidak bisa menutup, tidak bisa menjaga aib. Malamnya berbuat dosa sudah ditutup oleh Allah, ya, tapi paginya dibuka sendiri, diceritakan di mana-mana. Orang yang mendengar berita belum jelas, diceritakan di mana-mana. Nah, orang yang berpuasa sudah tidak makan, tidak minum, tidak mengguli istri, tapi mulutnya nggak dijaga, itu berisiko. Ya, saya juga sering sampaikan ini, kalau kita bisa ya Ramadan ini diawalilah kita baca Quran itu, bacalah Quran aja, nggak usah baca Quran lewat HP. Meskipun ada aplikasinya, kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan baca Quran dengan mushaf itu, ya baru. Karena apa? Kita ini kadang-kadang begitu mau baca Quran lewat HP, buka gitu, klik gitu, sing muncul bukan ayatnya. Ya betul kan? Yang muncul bukan ayat, yang keluar apa? Kadang-kadang iklannya kadang-kadang gambarnya gambar yang tidak pantas untuk kita lihat. Nah, itu kalau bisa seperti itu, diawali dengan baca Quran aja dulu lewat mushafnya. Kemudian di samping itu bisa jadi di dalam menyambut Ramadan tidak sesuai dengan pesan Nabi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pernyataan ini sebenarnya dalam konteks kekinian supaya difahami bahwa ketika datang bulan Ramadan itu penyambutan yang positif lah gitu. Kemudian nanti apa yang akan kita lakukan bulan Ramadan sebaik-baiknya kita lakukan. Kadang-kadang orang begitu datang bulan Ramadan sedih, ya, ngomel sisan. Loh, semasa menit lagi. Padahal mestinya alhamdulillah Allah mempertemukan kembali dengan bulan yang penuh barokah. Nanti begitu akan Ramadan berakhir, ya, Ramadan akan berakhir, senang bukan main, atau juga ada yang sedih. Wah, saya begitu Ramadan akan berakhir sedih. Ya memang dulu sahabat-sahabat itu kalau Ramadan akan berakhir juga sedih. Tapi sedihnya mereka tidak sama dengan kita, bisa jadi. Para sahabat itu sedih, ada rasa galau, khawatir, jangan-jangan ketika dia melaksanakan ibadah selama 1 bulan Ramadan itu, jangan-jangan ada salah, ada yang tidak pas, jangan-jangan nggak diterima oleh Allah, maka sedih. Maka kemudian berdoa supaya bisa dipertemukan kembali bulan Ramadan tahun berikutnya. Kalau kita enggak, kadang-kadang sedihnya apa? Sedihnya nggak punya badan. Aneh kan? Ya. Bukan itu, tapi sebulan penuh bagaimana kita bisa mengisi sebaik-baiknya, kok bareng wis sabar sedih mergo sobakan. Ini yang pertama kaitan dengan Ramadan. Banyak sebenarnya pelajaran untuk kita berkaitan dengan Ramadan, ternyata rugi karena tidak bisa menyambut dengan positif. Kemudian kedua, Jibril berdoa bahwa orang yang dipertemukan dengan orang tuanya yang sudah sepuh, artinya bisa merawat orang tuanya
tapi tidak menjadikan sarana dia masuk surga. Padahal yang namanya orang mau ngopeni, ya, ngopeni wong tua dengan ikhlas, jaminannya juga surga. Masya Allah. Nah, kuncinya apa? Ikhlas. Maka kita sering bermohon kepada Allah, ya. Kita bermohon kepada Allah. Allahumma ja'alna minal mu'minin wa ja'alna minal amilin wa ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah kami bagian orang-orang yang beramal. Ya Allah, jadikanlah kami ini bagian orang-orang yang ikhlas. Ikhlas. Ngopeni wong tua sok ora ikhlas. Yo ngopeni ning karo apa? Ngomel, ya? Karo ngomel. Lho mbok ya anggrundel gitu. Mbok kita mencoba, ya, flashback lah. Ketika kita masih kecil, masih kanak-kanak, masih bayi, masih remaja, orang tua itu kalau memperhatikan kepada kita, itu dari berada dalam kandungan. Dalam kandungan sampai orang tua kalau mengandung itu makannya harus dihati-hati. Karena apa? Orientasinya pada bayi. Bukan karena dia sendiri yang difikirkan, tapi karena bayinya. Kemudian begitu lahir, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sampai kepada remaja diperhatikan total. Orang tua itu kalau memperhatikan anak, Masya Allah. Bahkan, maaf ini, bahkan yang namanya orang tua ngopeni anak 10 saja, itu tidak ada orang tua ngersulo ngopeni anak akeh. Enggak. Dan penuh kesabaran. Andai kata anaknya ada 1-2 yang rodok rewelan, sabar dia. Mereka tidak ada mengeluh, enggak. Karena apa? Orang tua sadar bahwa anak-anak itu adalah harta kekayaan yang paling mahal. Bahkan kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa inna waladaka min kasbika, bahwa anak-anak kalian itu merupakan hasil usaha kalian, artinya yang bisa dipetik besok. Maka kalau kita punya usaha yang akan kita petik besok, ya kita openi sebaik-baiknya. Kalau uang itu ya dimasukkan, misal masuk bank, ya bank yang benar-benar apa bonafit lah, tidak sembarang memasukkan ke bank. Nah, ngopeni anak orang tua seperti itu. Coba maaf, kalau dulu ini cerita dulu, soalnya aku indisik, tapi ini penting. Dulu itu ada orang sampai punya anak 17, ya, 17. Logikanya gimana kira-kira? Nek duwe anak 17 sih kira-kira ono ora sing anake dadi manten sing duwe bayi. Ada kan? Ada. Ketika beliau ini sedang mengadakan perhilatan, ya, tamunya banyak, tapi tahu yang anak kecil, yang bayi itu nangis, pasti tamu ditinggalkan dulu. Karena apa? Perhatiannya kepada si anak. Kembali, orang tua tidak pernah mengeluh, dipelihara dengan baik anak-anaknya. Sayang sekarang terjadi, anaknya 10, duwe pak mbok mau kari luru, ya pak mbok luru itu. Ya kalau kita ini mungkin sudah berkeluarga, ya berarti kita punya orang tua dari jalur kita dan jalur pasangan kita. Oke, 4. Kalau keluarga kita ternyata sebanyak itu, yang terjadi apa? Kadang-kadang mengeluh itu ngopeni orang tua. Kare wong tua siji tok mengeluh gitu. Kok ning gone sing gedhe dhewe, wah gedhe dhewe lah aku wis tuwa kok ngene ngopeni ora iso. Nah, pindah di tempat yang kedua. Dikone sing nomor 2, "Abi nek melu aku repot bojoku rada galak." Mulane disosok enek nyanyian apa? Wis ben duwe bojo galak. Rada galak. Terus ke anak yang ketiga. Anak ketiga bilang, "Gimana ya? Saya sebenarnya mau aja sih diikuti orang tua, tapi repot saya itu, gak usah banyak." Ya sudah nomor 4. Di nomor 4 bilang, "Gimana saya kalau diikuti orang tua kan yang untuk mencukupi kebutuhan nggak bisa nanti." Semacam-macam alasan. Orang tua ngubal-balan kayak gitu, ya. Maka tidak bisa menjadikan sarana masuk surga. Maaf ini, Imam Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri. Kenapa dikatakan Al-Basri? Karena beliau dari Basrah. Saya sering ngomong, kalau saya kan teguh dari Jabris, maka teguh Al-Jibrisi.
Kalau Imam Hasan itu dari Basra maka Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu ketika ibunya meninggal, beliau menangis. Kemudian ada yang berkomentar gitu. Kamu itu seorang ulama besar, tahu bahwa kalau sudah yang namanya mati itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kok menangis gitu, kenapa? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku menangis bukan karena kematian ibuku, tapi aku menangis karena pintu tengah surgaku sekarang sudah tidak ada. Coba artinya apa sebenarnya? Kita ini harus memahami betul bahwa orang tua itu sebagai sarana masuk surga buat kita. Maka kalau Jibril berdoa, celaka orang yang ketika berjumpa dengan orang tuanya dalam pemeliharaannya tetapi tidak bisa tidak mengakibatkan dia masuk surga, Nabi mengaminkan. Kemudian yang ketiga celaka orang ya, kalau rogima anfu rojulin berarti sangat rugi lah, seseorang itu sangat rugi gitu ya, dia celaka rugi ya. Celakalah orang yang ketika namamu disebut tetapi dia tidak mau bersolawat. Maaf kaum muslimin rahimakumullah, bukankah kita ini sebenarnya mengakui bahwa Nabi punya syafaat? Kita ini kepingin besok dapat syafaat Nabi. Itu kalau ceramah itu diawali setelah menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah, kemudian semoga salam ya senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, semoga sholawat tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Lalu kita jaganya pengen diweni syafaat Nabi, sholawat aja nggak mau ya. Dengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Celaka orang seperti itu, kata Jibril. Kaum muslimin, coba kita renungkan. Kalau yang berdoa Jibril, malaikat yang punya posisi terdekat kepada Allah, kemudian yang mengaminkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira gimana? Makbul. Nah, apa mau kita ini doakan seperti itu? Oleh karenanya sebagai penutup ya, mari pertama, mumpung kita masih ada kesempatan hari-hari di bulan Ramadan itu, kita maksimalkan ya, kita maksimalkan menyambut Ramadan ini. Sholat wajibnya diusahakan bisa datang ke masjid dalam keadaan sibuk apapun, diusahakan bisa ke masjid berjamaah. Kemudian sholat tarawihnya, sholat malamnya dijaga kontinuitasnya, jangan malah awal sergap barangis keri-keri kendu, jangan, semakin dikencengkan gitu. Kemudian baca Qur'annya awal semangat sewengi untuk rong jus itu semangatnya, tapi bareng wis rodok keri-keri wis ora diwaca, jangan, justru diperkuat. Kemudian sodakohnya ya, semangat. Dari situlah insya Allah ya, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Kepada orang tua kita pelihara dengan baik, penuh keikhlasan, mohon kepada Allah supaya diberi keikhlasan. Begitu juga bersolawat. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, menjadi pencerah buat saya sendiri termasuk di dalamnya, mudah-mudahan juga untuk seluruh yang hadir dan yang menjadi pemirsa di acara ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.